Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung kembali di Lisvika Channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan untuk soal persiapan tes sekolah kedinasan 2020 untuk subtes TKP. Jadi bagi adik-adik yang belum menonton pembahasan soal TKP sebelumnya, silakan ditonton dan untuk link video sudah kita cantumkan di deskripsi. Dan untuk adik-adik yang baru bergabung dengan Lisvika Channel, jangan lupa untuk di-subscribe dan juga nyalakan lonceng notifikasinya agar adik-adik tidak ketinggalan informasi-informasi terupdate dari Lisvika Channel. Dan ingat kembali, untuk menjawab soal TKP ini, adik-adik harus memperhatikan aspek yang ditanya, yaitu ada 6 aspek. Tujuannya adalah agar adik-adik bisa mendapatkan poin yang sempurna dalam menjawab setiap soal TKP. Sekarang kita lihat untuk soal yang pertama. Katanya Anda telah berjanji untuk bertemu dengan teman Anda. Di saat yang sama, ada pekerjaan yang menuntut Anda untuk segera menyelesaikannya. Jadi dari konteks kalimat soal nomor 1 ini, tentu aspek yang dipertimbangkan adalah aspek profesionalisme dan jaring sosial. Dan otomatis kalau kita lihat dari 5 option ini, tentu option yang harus kita pilih itu adalah kita harus menyampaikan kepada teman kita dan menjelaskan mengapa tidak bisa untuk mengikuti atau tidak bertemu dengannya, dan kemudian kita memang harus meminta maaf dan tetap menyelesaikan tugas kantor tersebut. Jadi tentu option yang paling tinggi di sini skornya adalah untuk option A, yaitu menelpon teman dan menjelaskan mengapa tidak bisa bertemu dengannya dan meminta maaf. Kalau kita lihat untuk skor option yang lain, yang B, mencoba untuk mengatur ulang pekerjaan Anda. Berarti kalau kita pilih yang B, ini berarti kan kita kurang profesional, artinya tidak mengerjakan suatu pekerjaan dengan tuntas. Padahal dia memang harus diselesaikan dalam waktu yang cepat atau segera diselesaikan. Kalau yang C, meminta sekretaris Anda untuk menelpon teman Anda dan menyampaikan minta maaf. Jadi antara B dan C ini skor yang lumayan tinggi itu adalah yang C, di mana C skornya 4 sedangkan yang B skornya 3. Dan untuk option D dan E, ini kalau yang D menyelesaikan pekerjaan dengan cepat, kemudian bergegas menemui teman Anda tersebut. Berarti secara tidak langsung, tentu kita membuat teman kita menunggu tanpa ada kabar dari kita. Kalau E mengirimkan hadiah kepadanya sebagai tanda menebus ketidakhadiran Anda. Ini apalagi. Jadi antara D dan E, skor yang paling rendah itu E 1 dan D itu skornya adalah 2. Lanjut soal nomor 2. Anda telah berada dalam pekerjaan yang sama selama 20 tahun lebih. Jadi ini lumayan lama ya. Dan ketika kesempatan baru datang kepada Anda secara tiba-tiba, maka yang akan Anda lakukan adalah, berarti di sini tentu aspek yang dilihat itu adalah tentang berprestasi atau bekerja berkelanjutan. Nah, namun karena di sini pengalaman kerja kita di suatu tempat itu sudah lumayan lama, berarti kita harus mempertimbangkan baik buruknya sebelum kita memang ngambil keputusan apakah kita ambil kesempatan atau pekerjaan yang baru atau memang kita tetap bertahan di pekerjaan lama. Jadi antara option A sampai E, ini skor yang paling tinggi itu adalah yang B. Jadi adik-adik menimbang pro dan kontra sebelum sampai pada keputusan yang rasional. Kalau misalnya kita tidak menimbang pro kontra, takutnya pekerjaan yang baru datang itu malah lebih buruk daripada pekerjaan yang sudah lama kita lakukan. Kalau kita lihat option yang lain, antara A dan C, mengambil kesempatan baru tersebut dengan sigap. Kalau yang C, memutuskan bahwa Anda tidak mungkin meninggalkan pekerjaan lama Anda, teman-teman Anda, dan kolega Anda. Jadi antara A dan C, skor yang lumayan tinggi itu adalah yang C. Kalau A, kita nggak ada pertimbangan di sini, berarti, skornya tentu untuk yang A ini 3 ya. Nah, kalau antara D dan E, ini skornya kalau D Anda sudah terlanjur menikmati pekerjaan lama. Berarti ini kan alasannya tuh nggak tepat gitu. Mana tahu memang pekerjaan yang baru itu lebih baik daripada pekerjaan lama. Jadi kalau alasannya menikmati pekerjaan lama, ini skornya rendah. Untuk yang D ini skornya 2, sedangkan yang E menolak kesempatan baru itu tanpa ada pertimbangan. Makanya ini sangat jelek atau sangat rendah. Skor yang E ini adalah 1. Lanjut untuk nomor 3,
Anda melihat seorang anak berada dalam kesulitan di kolam renang. Anda tidak begitu baik dalam berenang. Jadi di sini Anda tidak begitu baik dalam berenang. Bukan berarti tidak bisa berenang. Nah, dan situasinya di sini sangat gawat, maka sikap Anda adalah otomatis untuk yang nomor 3 ini konteksnya adalah tentang jejaring sosial. Dan kita harus menolong anak yang memang dalam keadaan sulit tersebut. Apalagi dalam konteks soal ini, situasinya sangat gawat. Nah, kalau kita lihat option A sampai E, tentu skor yang paling tinggi itu adalah yang A, yaitu melompat ke dalam kolam dan yakin Anda dapat mengatasi hal tersebut. Yang kakak garis bawahi ini kita bukan berarti tidak bisa berenang sama sekali. Kita bisa berenang tapi tidak begitu baik. Dan ketika kita punya niat yang baik untuk menolong anak itu, pasti dan keyakinan bahwa kita bisa mengatasi hal tersebut, pasti kita juga akan mampu untuk berenang. Dan di sini kita kan hanya untuk tujuannya menolong seorang anak. Nah, kalau kita lihat untuk option yang lain, yang B, berlari mencari penjaga kolam renang meskipun akan terlambat ketika Anda kembali. Nah, ini kan malah mengulur waktu. Nah, ini sangat jelek, berarti skornya 1. Kalau C, mencoba untuk melempar tali pada anak tersebut. Jadi, kalau C, ini skornya di bawah A ya, 4. Nah, kalau kita mencoba mencari tali, kenapa C ini lebih rendah daripada A? Karena kalau misalnya mencoba melempar tali, mana tahu tali di situ belum ada gitu. Kalau D dan E, D berteriak minta tolong dan berharap penjaga kolam renang mendengar teriakan Anda. Jadi yang D sama yang B itu hampir sama. Nah, tapi untuk yang D ini skornya di atas yang B ya, skornya 2. Sedangkan E berteriak kepada anak tersebut untuk tenang supaya tidak semakin tenggelam. Ini skornya 3. Oke, lanjut nomor 4. Menurut saya, orang yang kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usahanya disebabkan karena mereka. Nah, di sini kan kata yang harus adik-adik garis bawahi itu adalah seseorang yang kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usaha. Itu karena apa? Kalau kita lihat di soal nomor 4 ini tentu tentang pekerjaan yang memang profesional, artinya dituntut untuk bekerja mandiri dan tuntas. Orang yang kehilangan kesempatan dalam mengembangkan usahanya ini tentu diakibatkan mereka tidak profesional, alias mereka menunggu bantuan dari orang lain atau dari pihak lain. Jadi ini alasan yang paling tepat. Oke, kalau kita lihat untuk option lain, yang A, pikirannya bercabang pada usaha lain. Ini bukanlah penyebab seorang kehilangan kesempatan. Jadi ini skornya 2 ya. Kalau C, mundur begitu melihat resikonya. Berarti ini dia nggak bekerja dengan tuntas. Ini skornya di bawah yang B ya. Jadi skornya 4. Kalau D, menunda ketika melihat resikonya. Nah, ini skornya 3. Sedangkan yang E, bertahan pada cara yang telah berjalan. Ini bukan alasan utama seseorang kehilangan kesempatan. Jadi skornya 1. Soal selanjutnya, katanya, Anda adalah seorang kepala instansi di suatu instansi pemerintah. Ketika Anda ke kantor, tiba-tiba seorang warga masyarakat menghampiri dan mencaci maki karena pelayanan di instansi pemerintah yang Anda pimpin buruk. Bagaimana sikap Anda? Jadi kalau kita lihat di soal nomor 6 ini, konteksnya tentu tentang pelayanan publik. Jadi kita memang harus mengutamakan pelayanan kepada masyarakat. Nah, kalau kita lihat dari option yang tersedia, skor yang paling tinggi itu tentu option D, meminta maaf dan mendengarkan apa keluhannya. Kalau antara option A, B, C, dan E, ini option yang paling rendah atau yang sangat rendah itu adalah untuk option C ya, menasihati warga masyarakat tersebut agar tidak boleh mencaci maki. Ini kan kita nggak mendengarkan keluhan mereka. Sedangkan untuk option A, berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhan. Jadi untuk yang option A ini 3, dan B, tetap tersenyum dan tetap mendengarkan keluhan. Ini skornya 4 ya. 4. Nah, karena kita di sini nggak ada permintaan maaf, makanya D itu paling tinggi. Kalau E, menahan emosi dan mendengarkan keluhan. Jadi ini skornya 2. Ini dibandingkan dengan A, lebih baik yang A. Karena di A itu berusaha tidak marah meskipun dicaci maki dan tetap mendengarkan keluhan. Kalau E, menahan emosi. Menahan emosi berarti kan bisa saja nanti kita masih memberikan ekspresi yang emosi gitu. Oke, lanjut.
Ke soal selanjutnya, setiap hari saya masuk kantor paling cepat dibandingkan dengan pegawai lainnya. Yang saya lakukan setelah tiba adalah, jadi di sini kalau untuk kita lihat di konteks soal tentu tentang sosial budaya, bekerja dengan benar. Ketika kita memang datang paling cepat, tentu kita kerjakan pekerjaan yang memang sempat tertunda dulu. Kalau memang semuanya sudah selesai, baru kita bikin rencana untuk pekerjaan hari ini. Jadi skor yang paling tinggi itu adalah untuk option E. Kalau D itu skornya 4, masuk ke ruang dan membuat rencana kerja. Nah, kemudian antara A, B, C, kalau C masuk ke ruang dan mengobrol dengan rekan sejawat. Kalau A masuk ke ruang dan membaca koran. Jadi yang A ini skornya 3, sedangkan C 2, dan B itu skornya adalah 1. Lanjut, ada pekerjaan yang terbengkalai karena orang yang seharusnya bertanggung jawab pindah kerja, maka saya. Nah, jadi kalau kita lihat untuk soal nomor 9 ini tentu tentang pekerjaan yang profesional, yaitu kita dituntut untuk menuntaskan suatu pekerjaan. Jadi kalau kita lihat dari option yang tersedia dan kalimat yang ada, tentu skor yang paling tinggi itu adalah untuk option A, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut karena jika terbengkalai terlalu lama akan mengganggu proses kerja. Kalau yang B, langsung mengerjakan pekerjaan tersebut dan baru akan memberitahu atasan setelah pekerjaan tersebut selesai. Nah, ini skornya adalah 4. Yang C, melakukan hanya apa yang dikatakan oleh atasan, tidak lebih dan tidak kurang. Nah, ini berarti kan kita nggak inisiatif ya. Nah, ini 3. Kalau D, menyarankan orang lain yang menurut saya kompeten untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Ini skornya 2. Dan E, menyarankan dan merekomendasikan hal-hal yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, tetapi tidak bertindak sebelum disetujui oleh atasan. Berarti ini apalagi yang E ini sangat buruk ya. Tidak ada jiwa profesional di dalam diri kita, yaitu untuk menuntaskan suatu pekerjaan secara mandiri. Oke adik-adik, itu untuk penjelasan dan penjabaran soal TKP di bagian ini, dan semoga bermanfaat. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.